Pak Ade, ih kamu terlambat, nah itu penghukum. Jadi belum apa-apa sudah didor langsung, kamu salah, nah itu. Tapi kalau sebagai manajer, oh silakan masuk, silakan sama teman-temannya bagaimana, kenapa kamu terlambat, nah kira-kira solusi apa yang bisa kamu berikan supaya tidak terlambat. Nanti anak bercerita di situ. Terus teman-temannya juga, iya kamu harusnya begini, itu salah satu kontrol guru ya. Jadi tidak harus selalu kamu terlambat, kamu ibu hukum menulis berapa esai 500 kata misalnya, itu sifatnya penghukum ya. Nah baiklah, saya akan coba memutarkan video. Oh lepas dari suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Jadi memang penyakitnya begini ya. Jadi ini salah satu video yang saya buat. Memang untuk tugas, tapi lumayan bisa praktek. Lagi tuh harus dipegangin. Zaidan yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bu Ani tidak bisa belajar plastik. Belum dapat ikuti rapat tertentu. Bu Ani pun memastikan kelas 12 IPA 8 sudah kosong. Namun Zaidan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran bekerja dan akhirnya justru tidur semuanya. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Zaidan tidak mengabulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Ani menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Zaidan. Padahal berdasarkan bukti presensi, hari itu Zaidan masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Ani pun memanggil Zaidan untuk klarifikasi. Pasti ibu bapak pernah menemui ini sepanjang case-nya. Jadi siswa saya tidur padahal dia harusnya mengerjakan tugas di kelas. Nah, kira-kira ada nggak apa yang saya butuh 3 orang saja? Apa yang akan ibu lakukan kalau menemukan kasus seperti ini? 3 aja. Apakah ada yang mau mencoba? Tidur di kelas padahal sudah diberi tugas, Pak Marso dan Bu Marso ya. Satu lagi. Terima kasih. Ini pengalaman pernah menemukan seperti itu. Anak tersebut saat kita dibangunkan besokannya. Kemudian saya tanya kenapa ketiduran jam ini. Kemudian yang bersangkutan saya suruh keluar untuk cuci muka. Udah yang masalah. Jadi Bapak langsung meminta temannya untuk membangunkan ya. Kalau Bu Marso gimana Bu? Terima kasih. Kalau saya kan sejarah, apalagi di jam-jam siang itu merupakan jam-jam yang mungkin ya betul-betul ya, jangan kan siswa. Saya juga sebagai guru kadang-kadang kalau sudah ngantuk jam 9 nggak kuat. Maka jika ada siswa yang tidur, saya biarkan saja. Ya biarkan dia, kemudian ke teman-teman juga pada pertama, saya akan biarkan. Kenapa dia tidur dan nanti urusannya dengan saya. Nah nanti kalau seandainya kemudian dia bangun, kemudian baru saya panggil. Saya tanya kenapa kamu tidur. Jadi meskipun jam pelajaran saya itu selesai, kemudian dia belum bangun, saya biarkan saja. Sebangunnya, nanti baru setelah dia bangun, betul-betul baru saya tanya. Meskipun nanti misalnya saya sudah selesai kerjaan saya, nah dia suruh saya menghadap, saya ngobrol, tanya kenapa. Jadi saya tidak mengambil tindakan apapun, dia biarkan saja. Terima kasih. Ibu
menunggu waktu yang tepat untuknya ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Yang terakhir dari Ibu Sri, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan seperti ini saya temukan di beberapa kelas. Kebetulan di kelas saya sendiri di 11 IPA 1. Bukan saja namanya nggak apa-apa ya, karena semua guru yang mengajar di kelas 11 IPA 1 tahu Narendra. Kemudian di kelas 11 IPA 4 juga ada Rizky itu. Sehari-harinya dia tidur di kelas. Nah kalau saya ada siswa yang tidur, misalnya kena Narendra, saya bangunkan, Narendra bangun, kamu kenapa, sakit enggak? Kalau dia bilang nggak sakit, terus kenapa tuh enggak tidur aja? Kamu kurang tidur, apa yang kamu kerjakan? Ya seperti itu. Coba kalau guru sedang mengajar perhatikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, karena itu ada bimbingan saya sendiri, saya panggil. Kenapa, ditanya kenapa-kenapanya, dan juga saya sudah manggil orang tuanya juga kemarin. Kebetulan sekali ini siswa saya sendiri, dan keadaannya seperti itu karena dia biasanya sepertinya itu ngegame. Saya belum menemukan penyebab yang sebenarnya ya, tapi dugaan itu ngegame karena dia belum secara terbuka, dan orangnya sendiri adalah sifatnya itu introvert banget Bu. Jadi begitu saya tegur, setelah perlahan-lahan saya di kaki, kemudian ada tindakan saya panggil. Seperti itu mungkin Bu ya. Terima kasih Bu, Ibu Bapak sekalian, Pak Sumarso, Bu Popon dan Bu Sri. Nah dari satu kasus saja memang penanganannya berbeda-beda ya. Nah, salah satunya kalau saya mungkin menilai Bapak itu sebenarnya sudah jadi manajer juga, monitoring juga ya Bu ya, karena kan kenapa kamu tidur ya, kenapa kamu tidur, terus setelah itu Ibu memanggil orang tuanya atau kalau Bu Popon memberi waktu bagi siswa untuk menyadari bahwa memberi waktu lah supaya dia menyadari apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang berlaku di kelas, atau istilahnya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi itu jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang disebut dengan segitiga restitusi Ibu. Jadi kalau Bu Popon membiarkan dulu, istilahnya membiarkan atau siswa itu menganalisis kesalahannya. Nanti setelah itu, ini ada gambarnya ya Bapak. Jadi saya loncat-loncat supaya nyambung, ya. Nah, minimize. Nah, itu sebenarnya ibu bapak itu sudah melakukan segitiga yang segitiga restitusi ya. Jadi ada istilah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Nah ini kenapa di segitiga, artinya tidak harus berurut dari mulai menstabilkan identitas. Jadi bisa mulai dari mana saja ya Ibu Bapak, mungkin mulai dari menstabilkan itu dulu. Seperti tadi Bu Popon, membiarkan aja siswanya tidur. Artinya membiarkan kalau siswa itu memberi waktu untuk ya kan bangun juga, nggak langsung ditanya ya, tapi membiarkan dia, oh ya tadi sebetulnya saya ditegur, saya itu harus hari selanjutnya harus bertemu dengan Bu Popon untuk misalnya memvalidasi apa kesalahan dia gitu. Jadi harus diberi waktu supaya siswa itu menyadari dulu kesalahannya, baru nanti kita tanyakan lagi keyakinan. Keyakinan itu maksudnya kesepakatan atau aturan yang berlaku di sekolah atau di kelas. Ibu Bapak pasti kan di sekolah atau di kelas itu membuat kesepakatan kelas kan. Nah itu bisa dijadikan suatu keyakinan kelas karena sudah dilaksanakan terus menerus, dan itu menjadi suatu
aturan yang baku jalankan di kelas. Nah, kalau menyimak tadi ibu bapak yang jalankan, saya yakin sudah menjalankan, hanya kita nggak tahu aja Bu ya teorinya. Sebetulnya ibu bapak sudah tahu oh itu namanya segitiga restitusi. Jadi ketika menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan juga anak itu atau siswa atau kita itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Mungkin untuk siswa tidak, kadang-kala ada juga yang suka tidur di kelas sama ya, atau guru juga nurutan sama Bu. Tapi kan kepala sekolah tidak akan dulu, hei ibu bangun, nggak gitu kan Bu. Tapi kepala sekolah juga membiarkan ibu bapak untuk menstabilkan dulu identitasnya atau menstabilkan keadaan dulu, baru oh iya Pak maaf, baru mungkin pada waktu tertentu berhadapan dengan kepala sekolah dan bisa meminta maaf atau seperti itu. Lalu juga untuk kebutuhan atau kesalahan, nah itu setiap siswa melakukan kesalahan itu pasti adalah alasannya, seperti yang datang terlambat ya, mungkin harus ditanya alasannya. Saya punya pengalaman unik tentang pengalaman siswa saya yang suka terlambat kayak tadi pagi, karena setiap masuk kelas kalau sudah lewat jam 6.45 biasanya saya biarkan siswa itu untuk menunggu. Itu bagian dari istilahnya menstabilkan identitas. Mereka tahu mereka terlambat, jadi mereka harus bersiap untuk memvalidasi alasan apa yang mereka utarakan ketika berbicara di depan kelas. Lalu mereka masuk. Nah ini ada satu siswa yang alasannya itu macam-macam, aneh-aneh ya. Misalnya, I'm sorry ma'am, I'm late because I cook my breakfast or I bought gorengan. Ada yang macam-macam. Tapi dia jujur, maaf Bu, saya beli gorengan dulu. Terus setelah waktu beda lagi, kalau tadi maaf Bu, saya terlambat karena tadi saya harus menunggu ayah saya dulu, dan kebetulan banyak. Nah itu makanya perlu adanya implementasi dari segi restitusi. Kita harus memberikan kesempatan bagi mereka, memberikan alasan mengapa mereka terlambat. Ya, nah setelah itu harus ada pertanyaan yang menanyakan tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita kesepakati. Ketika mereka sudah duduk, saya tanyakan, masih ingatkah kesepakatan kelas kita apa yang kita sepakati? Oh iya, be responsible, be respectful. Itu berulang-ulang terus. Walaupun berulang-ulang ya tetap mereka ada beberapa yang melakukan kesalahan. Tapi lama-lama mereka sudah terbiasa untuk yaitu memvalidasi kesalahan. Artinya mereka harus punya alasan yang kuat mengapa terlambat atau mereka tertidur di kelas ya, sehingga ketika kita timbul pertanyaan tentang keyakinan kelas, maka ditanyakan juga kira-kira nanti di masa yang akan datang apakah akan terus terlambat. Nah, apakah ada solusinya untuk keterlambatan ini, misalnya untuk yang terlambat? Kalau nanti yang tertidur nanti ada lanjutannya dari Bapak. Nah, inilah yang disebut segitiga restitusi. Jadi kita memberi sanksi kepada siswa tanpa memberi kesan menghukum gitu. Karena kata-kata yang sudah diungkapkan oleh Pak Ade tadi tentang pendidikan berdasarkan filosofi Gereja Dewantara, merdeka itu adalah merdeka yang berdisiplin, tapi disiplinnya bukan soal hukuman atau tata tertib. Kalau saya tadi kalau ditanya apa itu disiplin, disiplin adalah konsisten. Konsisten itu artinya harus ya disiplin, tapi harusnya konsisten. Kalau aturannya begini, kita harus konsisten untuk mengikutinya. Nah, untuk menemukan hal seperti itu pada siswa mungkin tidak mudah ya, Bapak butuh banyak latihan. Saya juga dalam rangka banyak berlatih. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa
kasih ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan videonya apa yang terjadi dengan Zaidah. Tentu saja ini saya videonya hasil skenario ya Ibu Bapak. Jadi to be good, to be true gitu ya. To be true itu ya memang kalau di skenario seperti ini, tapi nanti ada kesan Zaidahnya juga ya. Ini kan skenario baiknya ya. Mungkin pas penerapannya seperti Bu Sri ya anaknya masih tetap tidur. Mungkin kita jangan berhenti berusaha dengan pendekatan yang tadi dengan segitiga restitusi ini ya. Mari kita lanjutkan videonya. Kemarin kamu masukkan Ada suara Pak yang ya agak kurang-kurang. karena saya sudah mengantuk kan, soalnya malamnya saya menonton Piala Dunia sampai tengah malam, jadi skenario saya lewat dan mengantuk dan tidur saat jam pelajaran. Tentu saja tidak main karena itu bukan hal yang tanggung jawab, karena saya harus mengerjakan tugas tersebut. Kalau itu kira-kira hal seperti itu sesuai dengan tidak dengan kesepakatan Tentu saja tidak main. hal mana yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas kita ada satu poin yaitu be responsible man, atau bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Ini kan saya sendiri yang pertama, saya berpikir dulu karena saya tidak menentukan yang satu kemarin di Barat. Yang kedua, saya tidak akan Ya ada yang ngobrol Bu Ismail, ngobrolin molen. saya akan menentukan kesempatan kemarin dan akan saya kumpulkan di sini. Ya itu yang idealnya ya Bu ya. Menurut saya, komentar saya ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Mbak Rizka, yang pertama di saat saya masuk pesawat dan juga saya dulu, tidak langsung menjadi saya apa kesalahan saya, tetapi membiarkan saya sendiri mengetahui apa kesalahan saya. Yang kedua, setelah saya mengetahui kesalahan saya sendiri harus mencari tahu apa sih solusi yang harus saya lakukan. Dan yang kedua, setelah itu, setelah saya menjadi orang yang apresiasi kepada saya agar saya sendiri tidak mendapatkan rasa traumatis atau trauma ketika bertemu kembali dengan metode itu. Menurut saya, langkah tersebut merupakan langkah terbaik. Tidak ada judge, tidak ada blame, semuanya diserahkan pada diri sendiri agar kita lebih memahami apa sih kesalahan saya dan apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Ya terima kasih Zaidah. Nah kalau saya mengambil jadi ini langkah-langkah yang saya implementasikan yaitu menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya ngambilnya yang bagus itu jadi manajer. Kalau manajer itu aman ya ideal ya. Ya sekali lagi video tadi itu too good to be true. Aslinya nggak akan seperti ini kan ya Ibu Bapak. Nangkap anak itu tidak semudah menangkap apa ya menangkap nyamuk ya. Kadang-kadang udah dipanggil udah datang juga udah tahu salah cuek aja gitu, jadi nggak semudah aslinya. Jadi ini adalah salah satu contoh istilahnya penerapan apa namanya
segitiga restitusi. Nanti mungkin di suatu saat atau besok atau kapan kita boleh diskusi lebih lanjut, kontrol seperti apakah yang Ibu lakukan di kelas, apakah sebagai penghukum, apakah selama ini saya penghukum. Saya akui selama ini saya masih kontrolnya sebagai penghukum, karena masih gini, kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Kalau nggak ngerjain tugas kamu nanti nggak bisa ini loh, itu penghukum. Pasti semua guru sama dengan saya ya. Jadi merubah menjadi manajer atau menjadi teman atau menjadi apa monitor itu tidak gampang. Pasti semuanya bermula dari kenapa nggak ngerjain, ayo enak aja ya mau ikut orang pasti gitu kan. Nah mungkin nanti kita sedikit-sedikit ya Ibu Bapak bersama-sama belajar bagaimana membuat kontrol kita menjadi manajer. Itu tidak gampang. Saya juga ini berdasarkan buat skenario, pas aslinya mah nggak gitu juga, pasti loncat lagi. Ih kenapa kamu terlambat? Tar dulu ya, tanya dulu ya. Kenapa kamu terlambat? Kira-kira kenapa ya? Suaranya diturunkan lagi ya. Nah itu Ibu Bapak teori segi restitusinya. Contohnya banyak Ibu Bapak, ada yang kasusnya macam-macam. Nanti mungkin di share saja ya, bisa dibaca-baca untuk menjadikan contoh. Karena sekali lagi waktunya sudah mepet. Gitu aja dari saya Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja lah. Satu tapi. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah 2 sesi kita sudah laksanakan, sesi pengantar dan sesi inti dari Bapak Ade Hendra SPD dan Ibu Ami Kristanti. Tentunya saya yakin Bapak Ibu guru hebat punya pernyataan bahwa video ini hanya rekayasa. Kasihan ke anaknya, takutnya dijadi beneran terlambat seperti itu. Jadi harus ada komentar bahwa ini adalah buatan rekayasa sebenarnya. Itu di awal harus dinyatakan seperti itu. Karena khawatir kalau itu kan yang nontonnya banyak dari mana saja. Itu saja barangkali menambahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan. Ada yang lain yang perlu didiskusikan tentang budaya positif ini? Tapi sebenarnya banyak hal ya sebenarnya. Mungkin keterbatasan waktu. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah. Nah nanti mungkin Ibu Bapak ini contoh kasus lain nanti saya share aja untuk menjadikan bahan bacaan. Jadi di sini ada kasus tertentu, jadi ada yang gurunya tidak masuk tapi ada guru penggantinya. Ternyata oleh guru pengganti juga siswanya tidak mengerjakan tugas, ada seperti itu. Nanti juga ada pembahasannya di sini. Ada juga yang ada yang seragam ya, seragam sekolah juga sepatunya tidak hitam, ada yang cara penanganannya ada. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan referensi. Berikut ininya juga, kebetulan ini hasil kolaborasi, di ruang kolaborasi kan kita ada ya, di kerja kelompok saya dan teman-teman di pelaksanaan guru penggerak. Terus ada juga case terakhir. Nah ini juga tentang yang tidur-tiduran terus tidak belajar dengan baik. Ini ada juga. Yang terakhir itu ada yang berkelahi kalau nggak salah. Oh ya ini yang berkelahi, jadi kasusnya 4 atau jadi 3. Nah ada juga terakhir. Nah ini yang berkelahi sampai kancing bajunya copot ada, tapi ada cara penanganannya juga. Mungkin nanti dijadikan referensi saja untuk Ibu Bapak begitu. Terima kasih untuk Pak Trisno juga. Kebetulan itu tidak di share luas, hanya untuk tugas aja Pak ya.
karena memang disuruhnya buat skenario judul tugasnya, nanti Pak Trisno juga bakal tahu. Terima kasih. Ya, sebagai penutup, mungkin di luar ini dengan Memanin dengan Pak Hendra akan ada di ruang guru, mungkin ada diskusi-diskusi berlanjut tentang budaya positif ini. Bapak Ibu, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga terima kasih kepada guru penggerak kita. Boleh tepuk tangan guru penggerak kita, para yang sudah lulus, Memani dan Pak Hendra, juga calon Pak Trisno ya, guru penggerak. Alhamdulillah. Ilaliko, ma'assalamah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, mumpung ada spanduk, kan Ibu Bapak juga nanti kalau siapa tahu butuh untuk apa, mari kita foto dulu bersama gitu. Iya. Pak Ade udah buat spanduk sana. Pak siapa yang mau foto? Di foto mumpung ada di sini. Tanah patras. Yeah. So what did you hear? Did you hear just now? Did you hear just now? Something about to upgrade yourself, yeah? How? You know how? Based on what you heard, how can you upgrade yourself? Even though it's in Bahasa Indonesia, right? But we are going to discuss it in English. So how do you upgrade yourself? And why is it, what is the purpose of upgrading yourself? Any idea? Change our behavior. Yes, what's your name? Yeah. Change our behavior. Change your bed behavior. Yeah. That's the purpose, right? Change the bed habit. Right. Any others? What is the purpose to upgrade yourself? Only change your bed habit? If you have a motorcycle and then you want to upgrade it, what is the purpose? You have a motorcycle. What is the purpose to upgrade your motorcycle? To improve how the bike run, right? So it's run well, it starts well, is that it? Yeah, it's similar with you, is that it? It means you will do things well or better. It's not always change the bad habit. It can help you to do things better. Is that right? Yes, that's the purpose of upgrading, right? Do you sometimes have a time with yourself, time to think about yourself and reflect what you have done before or what you are going to do? Have you ever do that? Yeah. By doing what? Is it what we call
Me time, yeah, me time is not always going to the spa, right? What do you do usually to think about yourself? What you are going to do in the future? Do you always do that? What kind of activity you do usually? Speak to yourself. Only speak. You do not always write. No, right? Any others besides speak to yourself in front of the mirror, right? Mirror on the wall. Yeah. What do you think? What others? Other things besides speak to yourself. Do you have diary? No. You never write diary anymore? No. What? When was the last time you wrote something about yourself? Never. Never, right? So, yeah, thank you, Ariel. Nah, Zaidan, apa komentar Zaidan terhadap kegiatan yang Ibu Ani sudah lakukan? Menurut saya, komentar saya ada beberapa komentar yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, bagus sekali. Yang pertama, di saat saya masuk, kita salam dan bertegur sapa terlebih dahulu. Setelah itu, saat duduk, tidak langsung menjudge saya apa kesalahan saya, tetapi membiarkan saya sendiri mengetahui apa kesalahan saya. Yang pertama. Yang kedua, setelah saya mengetahui kesalahan saya sendiri harus mencari tahu apa sih solusi yang harus saya lakukan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Dan yang ketiga, setelah itu setelah saya mengemukakan masalah saya dan solusi yang harus saya lakukan, Bu Ani sendiri memberikan apresiasi kepada saya agar saya sendiri tidak mendapatkan rasa traumatized atau trauma ketika bertemu kembali dengan Mem Ani. Maka dari itu, menurut saya langkah tersebut merupakan langkah terbaik. Tidak ada judge, tidak ada blame, semuanya diserahkan pada murid sendiri agar kita lebih memahami apa sih kesalahan saya dan apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesalahan tersebut. Ya, terima kasih Zaidan. Terima kasih. Sama-sama, Bu.